Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penilaian pada domain afektif, khusus pada domain afektif saja. Di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat indikator penilaian afektif dari kompetensi dasar yang telah disediakan, kemudian membuat indikator tersebut ke dalam bentuk penilaiannya. Disertai juga dengan jenis-jenis penilaian yang dapat kita gunakan untuk melakukan penilaian pembelajaran afektif. Pada kurikulum 2013, ini sebenarnya sudah diberikan panduan dalam membuat indikator penilaian afektif. Misalkan untuk sikap spiritual yang kompetensi dasarnya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, ini sudah ditentukan indikatornya. Bisa dijadikan sebagai pedoman dalam membuat penilaian nantinya. Ini adalah sikap spiritual. Indikator-indikatornya selanjutnya ada sikap sosial. Sikap sosial diantaranya adalah nilai kejujuran. Indikator-indikatornya adalah ini sebelahnya. Kemudian disiplin. Ya. Indikator-indikatornya ada di sini seperti datang tepat waktu, patuh pada tata tertib. Kemudian tanggung jawab, seperti melaksanakan tugas individu dengan baik. Dan seterusnya. Kemudian ada sikap toleransi, seperti tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat, menghormati teman yang berbeda suku, ini ya, kaitannya dengan toleransi. Kemudian ada gotong royong, sopan santun, dan percaya diri. Lalu sebenarnya apa saja alat yang kita bisa gunakan untuk melakukan penilaian afektif? Pada sebelumnya kita telah khusus melakukan bagaimana membuat penilaian untuk domain kognitif. Bahwa dalam domain kognitif ini biasanya dilakukan dengan tes objektif. Pada tes objektif tersebut, kita disediakan alat-alat ukur penelitian seperti tes dalam bentuk pilihan ganda ataupun dalam bentuk uraian atau esai. Nah, ketika kita berhadapan dengan domain afektif, maka alat yang kita gunakan untuk melakukan penilaian di antaranya adalah penilaian diri. Jadi penilaian diri itu seperti self-assessment. Kemudian juga ada penilaian antar teman. Nah, atau kata lainnya adalah peer assessment. Dalam peer assessment ini, teman sejawat akan melakukan penilaian terhadap teman yang lainnya. Kemudian juga ada pedoman observasi. Ini dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap peristiwa yang diamati oleh guru. Dan yang terakhir adalah jurnal. Jurnal dalam hal ini berkaitan dengan temuan-temuan yang diperoleh guru ketika dalam proses pembelajaran. Untuk pedoman observasi, contohnya adalah seperti ini. Ini kan tadi sudah dikemukakan. Indikator-indikator apa saja yang sudah disediakan dalam kurikulum 2013 sebagai petunjuk teknis untuk melakukan penilaian afektif. Nah, misalkan di sini berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu, ada aspek pengamatannya, kemudian ada skornya. Skor 1 jika ya siswa tersebut apabila tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian kadang-kadang itu melakukan sering tidak melakukannya, berarti lebih sering tidak melakukannya, dikategorikan ke dalam 2. Kemudian apabila sering melakukan sesuatu pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukannya. Jadi lebih banyak sering melakukannya daripada tidak melakukannya untuk kategori poin 3. Dan poin 4 selalu, kalau selalu berarti tidak pernah dia melewatkan hal tersebut. Nah, itu diberikan pada poin 4. Nah, setelah melakukan penilaian, misalkan isinya itu adalah 3, 4, 3, kemudian hasil tersebut direkapitulasi. Nilai angka tersebut dijumlahkan. Misalkan di sini kalau seorang siswa menjawab semuanya 4, ya, atau seorang siswa kita melakukan observasi kepada siswa tersebut ternyata 4 pada 5 komponen ini nilainya 4. Berarti poinnya, jumlah skornya 4 dikali 5 sama dengan 20. Berarti kita dapat kategorikan siswa tersebut
pada kategori sikap religiusnya baik sekali. Kemudian selanjutnya ini adalah penilaian diri. Untuk penilaian diri ini ada kategori-kategorinya. Yang pertama di kolom pertama yang penting di sini ada pernyataannya. Saya tambah yakin dengan keberadaan Tuhan setelah mempelajari ilmu pengetahuan. Misalkan ilmu apa? Ilmu pengetahuan alam atau apa. Ada kodenya TP. TP itu artinya tidak pernah apabila tidak pernah melakukan. KD misalkan kadang-kadang. SR artinya sering. Sama ya seperti tadi. Kita bisa melakukan di sini penilaiannya 1, 2, 3, 4. Itu boleh, bebas. Tergantung dari kreativitasnya. Yang penting ada petunjuk penskoran atau keterangannya. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Atau misalkan mau dalam bentuk seperti ini, TP, KD, SR, atau SL. Silahkan, ini sama penilaiannya seperti tadi, dijumlahkan, kemudian dikategorisasi. Selanjutnya ada penilaian teman sejawat. Kalau misalkan tadi siswa dia melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, nah dalam penilaian teman sejawat di sini siswa melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi misalkan di sini ada poin yang pentingnya bahwa nama penilai di sini tidak diisi. Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian yang objektif. Kadang kalau misalkan ada siswa yang diminta memberikan penilaian terhadap temannya, dia agak ragu. Kalau misalkan nanti identitasnya itu diketahui oleh temannya dan akan menjadi membuat hubungan yang buruk dengan temannya karena memberikan penilaian yang apa adanya misalkan, dan apa adanya itu tentu misalkan jelek katakanlah, tentu itu akan memberikan dampak hubungan pertemanan yang akan berubah nantinya. Oleh karena itu untuk nama penilai ini dikosongkan. Kemudian nama peserta yang dinilai, ini siapa teman kalian yang dinilainya, ini diberikan namanya, kelasnya apa, mata pelajarannya apa. Misalkan tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Misalkan siswa A melakukan penilaian terhadap siswa B. Yang dinilainya adalah siswa B-nya. Apakah dia sifatnya seperti ini? Apakah betul? Biasanya ini dilakukan oleh teman yang paling dekat. Biasanya kalau di dalam kelas dilakukan oleh teman sebangkunya. Itu ya. Kemudian ada jurnal. Jurnal ini berisi catatan yang ditemukan oleh guru ketika melihat atau mengamati suatu proses pembelajaran. Misalkan ada sikap yang ditunjukkan siswa ketika dalam proses pembelajaran. Pada saat ulangan Pancasila, misalkan DG mencontek teman sebangkunya, yaitu Santoso. Mengetahui bahwa pengerjaan yang dicontek oleh DG, Santoso menutupi pengerjaan yang tangannya. DG kemudian menarik-narik tangan Santoso dengan maksud dapat melihat jawaban soal. Nah, dari sini ini kan kita bisa dikategorisasi bahwa di sini DG kurang memiliki atau tidak memiliki sikap kejujuran, di mana dalam ujian dia mencontek temannya. Tuh. Nah, selanjutnya itu alternatif yang disediakan oleh pemerintah dalam membantu guru mempermudah dalam melaksanakan proses penilaian. Kemudian di sini saya mengambil KD kelas 5, kalau tidak salah kelas 5, kelas 6 ya. Di sini tentang KD 2.1, yaitu adalah sikap sosial. KD-nya berbunyi menunjukkan perilaku ilmiah, rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inquiry ilmiah dan berdiskusi. Nah, KD sikap yang banyak ini tidak misalkan di sini dalam satu materi ya. Di sini misalkan saya mengajar sistem tata surya. Karena KD 2.1 ini sikap yang diamanatkannya banyak, tetapi yang banyak itu tidak hanya pada sistem tata surya, tapi juga pada tema-tema pelajaran yang lainnya. Oleh karena itu,
seorang guru diperbolehkan tidak mengambil semua KD yang ada di sini karena KD ini yang tidak cocok misalkan yang tidak bisa kita kembangkan di sini ini boleh dikembangkan pada materi yang lainnya. Nah, misalkan di sini saya hanya mengambil beberapa sikap yaitu rasa ingin tahu, jujur dan teliti. Nah, pada indikator 2.11 di sini karena KD-nya adalah afektif A3 pada jenjang ketiga, maka saya menurunkannya ke dalam bentuk yang setara atau lebih tinggi, A3, A5, atau A6. Nah, setelah diturunkan ke dalam indikator, ini yang paling penting dalam kegiatan menurunkan KD ini ke dalam indikator adalah menentukan kata kerjanya. Dalam kata kerja ini diharapkan di sini berbentuk kata kerja operasional, sehingga memudahkan guru untuk melakukan penilaian. Menunjukkan bisa diukur atau tidak gitu. Ketika kita melihat kata kerja operasional yang jadi pertanyaan, apakah kata menunjukkan itu bisa diukur atau tidak? Bagaimana cara melakukan pengukurannya? Kemudian bertindak, apakah bisa diukur atau tidak? Kemudian mengintegrasikan, ya, itu bisa diukur atau tidak. Nah, selanjutnya KD-KD yang diturunkan tersebut diturunkan ke dalam bentuk item soal atau pernyataan. Nah, misalkan di sini saya melakukan dua bentuk penilaian, penilaian diri pada pedoman observasi. Untuk penilaian diri, penyajian sistem tata surya di awal pembelajaran membuat menumbuhkan rasa ingin tahu saya. Artinya setelah dilakukan pembelajaran tata surya, itu akan membuat siswa mengembangkan rasa ingin tahunya. Saya memiliki minat yang tinggi mempelajari materi ini setelah disajikan sistem tata surya. Nah, ini juga bentuk penilaian diri. Nah, kemudian untuk yang lain, ini saya lakukan dengan pedoman observasi. Nah, untuk menentukan apakah hal tersebut dilakukan oleh penilaian diri atau pedoman observasi, itu bisa bergantung pada jenis indikator yang kita buat. Untuk menunjukkan sikap rasa ingin tahu, apakah itu bisa diukur dengan penilaian diri terlebih dahulu seperti itu. Karena yang paling mudah itu adalah penilaian diri dalam melakukan. Kalau misalkan pedoman observasi, satu orang guru harus melakukan observasi ke dalam 30 siswa, itu akan sangat sulit. Nah, caranya, maka kita prioritaskan ke dalam penilaian diri. Kalaupun pada indikator di sini ya, ada pedoman observasi. Dalam pedoman observasi itu kita bisa melakukan observasi ke dalam beberapa kelompok. Misalkan kita bagi 30 orang tersebut ke dalam 5 atau 6 kelompok. Berarti kalau misalkan kita bagi ke dalam 6 orang siswa berarti terdapat 5 kelompok nantinya. Dari 5 kelompok itu kita melakukan observasi terhadap 5 orang kelompok. Mengerjakan soal sistem tata surya misalkan secara mandiri. Dalam satu kelompok tersebut kita bagikan apakah semuanya itu melakukan tidak mencontek atau dalam mengerjakan soalnya atau tidak. Berarti kalau misalkan semuanya mengerjakan berarti kita checklist. Kalau misalkan 2 orang nanti yang mencontek berarti poinnya agak kurang lagi. Gitu. Kemudian tidak bertanya kepada teman saat ujian. Nah, atau misalkan untuk yang ini, untuk yang indikator ini, selain dengan pedoman observasi juga bisa melakukan dengan jurnal ya. Ini akan lebih baik lagi jika disajikan dengan jurnal, karena dalam jurnal ini hanya disajikan temuan-temuan yang sifatnya aneh. Misalkan dalam ujian, kita ingin menentukan apakah siswa tersebut tidak mencontek untuk menganalisis kejujuran siswa. Nah, dalam jurnal tersebut hanya ditemukan kejadian-kejadian yang memang perlu kita catat dalam pembelajaran tersebut. Misalkan ada kejadian siswa mencontek, itu berapa orang yang melakukannya. Nah, itu bisa ditulis sebagai berarti sisanya yang tidak tertulis di sana, dia melakukan sifat atau menunjukkan sikap kejujuran atau memenuhi indikator ini. Begitu untuk pertemuan kali ini untuk penilaian afektif. Mudah-mudahan bisa menjadi rujukan untuk melakukan atau menyusun penilaian pada domain afektif. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.